Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu azim. Hadirin sekalian, para pisawan rahimakumullah, mari kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesehatan, keafiatan bagi kita dalam rangka melalui kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dirahmati, diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabat, bahkan kita semua tetap istiqamah menjalankan syariatnya. Insya Allah kita hidup bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak luput untuk mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kita nikmati tentunya tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kesyukuran kita itu dapat kita lakukan dalam perilaku hidup kita sehari-hari, karena Allah memberi nikmat kepada kita yang tak terhingga. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, sesungguhnya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi apabila engkau kufur atas nikmatku, maka azab Allah sangat pedih. Nah, kalau syukur ini kita artikan dalam arti yang lebih luas, tentunya kita tidak bisa dapat menghitung betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mampu dapat menghitungnya. Jangankan nikmat yang lain, misalnya satu contoh, nikmat kesehatan saja kita tidak mampu menghitungnya, apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita mendapatkan rezeki setiap saat, baik makanan, minuman, kesehatan maupun rezeki lainnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang patut kita syukuri setiap saat. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam mencari rezeki misalnya setiap saat, tentunya kita sebagai umat muslim harus mengetahui apa saja yang kita lakukan terlepas dari pemberian atau itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam upaya kita sehari-hari mendapatkan rezeki ada beberapa hal. Pertama, kita mendapatkan rezeki itu dengan upaya untuk ikhtiar melakukan suatu pekerjaan. Dengan pekerjaan itu insya Allah Anda mendapatkan berkah. Misalnya saja seorang petani bisa mendapatkan rezeki dari pertaniannya. Seorang nelayan bisa mendapatkan rezeki dari nelayan atau ikan yang dia pancing, atau yang lainnya. Seorang tukang kebun dan sebagainya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang diupayakan. Allah mengatakan, kita sudah sering dengarkan bersama, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berupaya untuk melakukan perubahan bagi dirinya sendiri. Untuk itu tentunya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melakukan sesuatu himbauan pada kita umat manusia, selalu berupaya sehingga kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa upaya kita tentunya Allah tidak akan memberikan sesuatu kalau kita hanya duduk diam atau
hanya mengharap sesuatu tanpa upaya yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga orang mendapatkan rezeki tidak berupaya semaksimal mungkin seperti pekerja. Mereka pergi mencari sesuatu, mereka mendapatkan rezeki dengan cara lain, seperti mereka berzikir saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tinggal di rumah, atau mereka mungkin dalam keadaan sakit berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki tak disangka pada hambanya. Makanya kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang Allah berikan itu bisa saja melalui zikir setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, misalnya saja kita menyaksikan ada orang yang sakit di rumah sakit, sedang diinfus atau sedang berbaring, tapi karena zikrullah tiba-tiba ada saudaranya, ada familinya, ada keluarganya datang membesuk, membawakan makanan, roti, atau membawakan nilai-nilai material atau uang untuk berobat. Ini merupakan bagian daripada rezeki dari Allah yang dia tidak pernah menyangkanya. Sama halnya ada pernah kita riwayat Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam. Tiba-tiba Zakaria bertanya pada Maryam. Siti Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria mendapatkan makanan di dalam kamar pada saat itu dengan Siti Maryam. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Qalat wa min indillah. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan semua ini?" Maryam berkata, "Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kita juga selalu dengarkan dari para pendakwa menyampaikan kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki tak disangka datangnya dari mana, karena merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sekalian para pisawan rahimakumullah, untuk itu mari kita selalu berzikir, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai takwa kita itu kita laksanakan dengan zikrullah. Dengan zikrullah tentunya insya Allah kita tetap mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari mana pun datangnya dengan tak disangka. Demikian harapan. Mari sekali lagi kita bertakwa kepada Allah, insya Allah dengan takwa Allah memberikan rezeki tak disangka dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوم غد أن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah.